Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mempelajari tentang mendapat ganjaran dari makanan, ayat dan hadis yang berbicara tentang makanan ya. Tentang makan, minum dan kehalalannya terutama. Yang pertama kita lihat langsung saja ke surat apa ini? Al-Baqarah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, kalian makanlah kalian mimma dari apa yang fil ardi di bumi, apa yang ada di bumi. Halalan dalam keadaan halal, thayyiban dalam keadaan thayyib, baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Khutuwat sama dari khutwah. Khutwah itu langkah, khutuwat langkah-langkah. Syaiton setan. Innahu, sesungguhnya dia setan itu lakum, untuk kalian, aduwwum mubinun, musuh yang nyata, musuh yang jelas, musuh yang nyata. Makanan yang ada di bumi disediakan untuk manusia, boleh dan halal dimakan kecuali yang diharamkan. Ini penting ya. Pokoknya makanan itu yang ada di bumi ini itu kabeh halal, kejaba sing haram. Sing haram kali sing halal itu kayak pundi? Banyak yang halal, karena makanya semuanya halal kecuali yang diharamkan. Yang diharamkan kan praktis cuman daging babi lah ya, babi, homer dan sebagainya itu kan. Namal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu itu kan. Tahu ya, bama uhilla li ghairillah. Apa yang diseru, disembelih untuk selain Allah, itu sudah kan. Yang lainnya halal. Tapi masalahnya pripun? Masalahnya sing haram iki gur sithik ning di sebar gitu loh. Ki babi nggih. Babi itu haram. Terus iki enek pakanan halal, terus di kei babi dadi ini haram. Atau proses gawene ngangge babi. Babinya tidak ada di hasil akhirnya, tapi dalam prosesnya itu ada yang haram gitu loh nggih. Jadi masalahnya teng mriku niku masalahnya itu, bukan ke makanannya semuanya halal. Ya, semuanya kecuali yang diharamkan. Thayyib maknanya baik, baik untuk tubuh, tidak menimbulkan mudarat itu bahaya gitu. Baik terhadap fisik maupun terhadap psikis, mental. Jadi sebagian ulama mengatakan halalan thayyiban itu takkid. Jadi halal itu ya thayyib, thayyib itu ya halal gitu loh. Sebagian begitu. Tapi sebagian yang lain buatan halal itu sendiri, thayyib itu sendiri gitu. Pripun? Nek sing halal itu secara hukum dia itu halal gitu. Kalau thayyib baik untuk tubuh. Artinya bisa jadi thayyib untuk satu orang itu tidak thayyib untuk yang lain gitu. Nek halal kan sama kayak. Ini halal, semuanya halal. Tapi sudah halal tapi thayyib enggak untuk tubuh. Contoh ya, orang sakit gula, diabetes mellitus, itu dahar gulanya dibatasi, kan gitu. Dahar makanan yang mengandung gula itu ditakar, di diet itu loh, dikurangi gitu. Nah, orang kagungan gendis, sakit gula, dahar duren. Duren itu kan gulanya tinggi, itu loh ya. Nah, terus preksa bareng dahar duren kok apa ora ndok ngeluh to preksa. Lah jebule gulane 400.
450, 500. Lah iyalah wong dahar duren, gitu kan ya. Jadi masalah itu. Bagi sebagian orang enggak apa-apa, orang sehat-sehat saja, mam duren telap-telep ngoten ya. Tak apa? Tak duren gitu, paham dhewe ora apa-apa. Tapi kalau orang sakit gula, sak ponggih tok aja mungkin bermasalah itu. Mungkin bermasalah gitu karena apa? Sakit itu makanya yang toyib itu sebagian memaknai begitu, ya, sebagian. Sebagian tidak. Halal itu ya toyib, toyib itu ya halal gitu. Jadi takkid, penguat, penegas gitu loh. Halalan toyiban ya halal dan halal maksudnya gitu. Muslimin dilarang mengikuti langkah-langkah setan, baik dalam hal makanan maupun dalam hal yang lainnya. Contoh mengikuti langkah setan ya seperti saya katakan tadi, sing haram ki homer, ning kabeh nyun sewu diciprati homer. Jadi ini haram kabeh gitu. Niki teh ngeten nggih, teh diciprati homer, itu ini haram. Tehnya halal, tapi karena ada haram nyampur jadi haram. Ngoten lho. Nanti kan banyak tuh ya di nopo masakan. Ya, wong-wong itu kadang-kadang enten nganggo arak Cina. Nah, gitu. Jadi wah dadi ora oleh to. Dadi haram mergone dikeki kuwi gitu. Lah napa? Sayangnya memang ujian ya. Binatang yang paling mirip secara anatomi dengan manusia itu babi. Gitu. Jadi cara gampangannya nggih, nek nganggo enzim babi itu biasanya manusia itu tidak ada masalah itu. Sehingga dalam bidang kesehatan ya, gawe sesuatu gitu, itu kalau gelatin misalnya, gelatin itu ada gelatin sapi, gelatin babi. Ya yang dipakai itu, gitu. Lah sapi ada, gitu. Makanya dulu sekian tahun yang lalu pernah geger itu gelatin itu. Memang tidak semua gelatin terbuat dari babi, tidak, ada yang dari sapi. Nah, tapi kadang-kadang wong boleh praktis pokoknya tinggo untuk pengobatan gitu ya, apalagi kalau di negara-negara luar, di negara-negara yang bukan negara mayoritas muslim ya, tidak ada masalah pokoknya yang gitu. Baik. Ada pertanyaan dari satu ayat ini dulu? Kalau ada monggo. Tidak ada ya, beri silakan monggo. Ye. Makanya nih, wis ngerokoknya bermasalah, gitu. Filternya nganggo. Misalnya nganggo teman rokok sendiri kan bermasalah ya. Rokok itu apa namanya memanggal itu tubuh kan. Ora kok aku ngerokok mah tambah iso mikir. Lah mergane gathok. Wis gathok, nek ora gathok nggih mboten. Ada lagi? Lanjut nggih. Berikutnya Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, kalian makanlah min thayyibat, dari barang-barang yang baik, ma razaqnakum, apa yang kami rizkikan pada kalian. Makanan-makanan baik yang kami rezekikan pada kalian. Washkurulillah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Syukur niku matur nuwun nggih, berterima kasih. In kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah kalian hanya menyembah kepadanya. Menyembahnya hanya kepada Allah. Iyyahu ta'budun. Makanan yang baik adalah makanan yang bebas. Itu tadi kan suruh makan yang baik saya. Kulu min thayyibat, makanlah makanan yang baik-baik. Makanan yang baik adalah makanan yang bebas dari unsur yang merusak tubuh. Nah, itu baik secara umum maupun secara khusus bagi personal tertentu. Personal itu manusia gitu ya, wong tertentu. Seperti saya katakan tadi, es misalnya gitu ya, misalnya gampang es. Es bagi sementara orang ya tidak ada masalah, tapi untuk orang yang tertentu, agar ngombe es terus jadi loro gitu. Sakit, gembrebek atau gembreges langsung sakit. Ya jangan kalau gitu ngerti dewe. Loh itu halal, ya halalnya kan. Sambel kayak, sambel masuk ya haram tuh.
Ya halal tuh. Wong dari cabai dari dikasih macam-macam itu ya. Komponennya apa saja itu tetap halal. Tapi bagi sebagian orang madorot itu dahar sambal sitik terus nyun sewu padarane masalah gitu loh ya. Jur neng buri wae kan sebenarnya. Dari bucal saja kenapa? Karena bermasalah. Ya, makanya secara khusus maupun secara umum, ya. Baik secara umum maupun secara khusus. Ada cerita, kisah nyata. Walaupun nanti matur nomor ini, barangkali masih ingat. Ada seorang ustadz ini, dari bepergian jauh itu luar kota, ya, mundur, pulang, terus sama yang nyopiri itu, rem mobil, yang mobil itu dihampir ke di pinggir jalan itu ada orang jual durian. Nah, gitu. Tak mobil untuk pakai durian. Lah waktu ustadznya ini mau dahar durian, yang lain yang kata ustadz, antum ini kan sakit gula, ustadz. Sakit gula juga, hipertensi juga kadang-kadang. Ya makanya jangan banyak-banyak ustadz. Ya kalau mau makan ya makan, tapi jangan banyak-banyak orang sakit gula. Jawabannya ustadznya tadi itu, loh yang mencabut nyawa itu malaikat Israel, bukan duren. Ya bener tuh kayak. Nyabut nyawa malaikat Israel. Iya iyalah malaikat maut lah, malaikat pemaut, malaikat lah gitu, malaikat bukan duren. Dahar, habis itu mundur, makanya banyak itu durennya tidak cuma tidak sama sak punggi, oke gitulah, tidak tahu seberapa. Pulang tengah-tengah jalan, tidak sadarkan diri. Jadi apa mapot atau apa gitu bawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit, bentar kemudian sinto, meninggal. Nah itu jadi pelajaran bagi kita ya. Ya benar, yang membunuh itu bukan ini, yang mau cabut nyawa itu Allah, malaikat gitu loh. Tapi kan itu jalanan itu kayak ada jalanan, ya jangan nyengojo lah, gitu loh ya, jangan nyengojo. Kadang-kadang ya enten, terus ngerti nek lara gula, bendino kowe gula terus, ya janganlah itu. Pak dokter ngelinge, ada orang sakit gula sudah 50 tahun, maksudnya usia 50 tahun itu loh, ketika diketahui sakit gula itu usianya 50 tahun. Terus, wow, pun saat ini berusaha ngunjuk, bendis mulai sing lagi-lagi berusaha ngunjuk. Kata, wah, lho pripun Pak dokter kula niku nek mboten legi niku mboten niku. Mboten marem napa. Dokternya bilang gini, lah jenengan wis ngombe gula wis 50 tahun sik kurang to Pak gitu. Wis 50 tahun ngombe gula niku lho ya wis wae gitu. Sekarang rasa ngombe gula kan gitu tuh ya. Contohnya begitu. Jadi kembali kepada kita kaitannya dengan makanan ya. Sekali lagi bukan haram, bukan. Tapi ada kemungkinan madorot. Nek ada kemungkinan madorot ya sudah, selesai. Karena madorot ini nanti. Semua yang baik pasti halal, tapi tidak semua yang halal itu baik. Nah ini. Yang dikatakan toyib itu mesti halal, tapi tidak semua yang halal itu toyib. Terutama bagi tubuh yang sedang tidak sehat. Nah, itu. Laki-laki rapati sehat, ya sudah, untuk hal-hal tertentu ya jangan dimakan. Apakah haram? Ya tidak haram, tapi karena madorot kan berbahaya, tidak baik lah. Makanan adalah anugerah Allah, maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan cara beribadah kepadanya. Nah, itu. Jadi ini kan ada kata-kata waskuru lillah, ayatnya itu ya 172 itu. Waskuru dan bersyukurlah kalian inilah kepada Allah. Bersyukur kenapa? Lah diberi makanan itu kita harus bersyukur gitu loh. Nek teng Indonesia mriki, teng Jawa mriki kan panganane macamnya akeh banget to nggih. Pelem niku ning pirang macam pelem niku. Mbuh, pirang welas sama pirang likur macamnya itu ya banyak sekali. Nanti pisang niku ngoten. Lah di tempat-tempat lain niku mboten enten. Ya siji tok gitu. Kadang-kadang gitu tok, enggak banyak. Apalagi di luar negeri itu tertentu, enggak banyak itu jenisnya enggak banyak. Nah kita di sini sekian banyak ya bersyukurlah kepada Allah. Benar ya bersyukur. Enten meleh ayam itu kalau di sini di Solo sini atau di Solo atau di Jawa sini, itu kan renek sing diguak to nggih.
kabeh dipakai itu. Nah, saya dapat cerita saking konco nih, teman saya orang dari Sulawesi dulu juga tinggal di Solo cukup lama. Dia cerita waktu kita ke sana ke Sulawesi itu, ketemu di sana. Cerita, Ustaz, saya itu belum pernah. Saya tuh ke Solo, waktu di Solo tuh awal-awal di Solo tuh gumun, kaget, kagum atau heran. Kalau di kami di Sulawesi sana, kalau ada ayam itu disembelih, pitik dibeleh tadi dikirai gua, ceker gua, jeroan gua, gitu. Dimakan daging tok itu. Begitu. Baru sampai di Solo saya lihat ada orang jual usus ayam. Gitu. Usus goreng ini loh ya. Usus goreng, nanti ada apa lagi? Ceker kan itu tuh ya. Ceker tinggu sop ya. Tinggu sop, tinggu goreng gitu. Wih, saya waktu itu lihat itu, saya nggak tega makan kayak gitu kok dimakan. Terus diberitahu sama teman saya, loh kamu belum tahu soalnya enak ini. Coba saya tahu itu, coba saya itu. Terus dia nyoba, setelah saya coba ternyata enak. Terus saya tuman katanya. Wah lah, lagi ngerti tuh anak ekonomi enak. Saya bilang di Solo, di Jawa, apalagi di pedalaman. Di Solo itu kan pedalaman gitu kan, tidak jauh dari pantai. Soalnya ya makanannya ya itu, mengandung iwak ya, ados kosgoro ya, iwak ya larang kan yang kuwi ya itu akhirnya terus karena makanannya gitu jadi kreatif gitu loh. Kulit ya di iyain dan bisa dimaem, sirah apa kepalanya ayam juga begitu kan gitu kan. Akhirnya orang-orang jadi tahu, sudahnya terus melu maem gitu, mau makan. Contoh ya. Sama di Arab Saudi juga gitu, dulu juga gitu kan. Tahun 80-an dapat cerita mau nggih. Jenenge wedhus ngoten niku nggih. Sing dijikok ya mung dagingnya tok gitu. Sirah gua, jeroan gua, awak gua kabeh gitu. Nah, karena di gua enek wong Indonesia ning kono kok di gua ngene iman-iman men. Dijikok terus ditengkleng, di macam-macam gitu. Nah, akhirnya orang Arab tahu loh. Ngono kuwi Islam toh, gitu malah ngerti mereka. Saya delik sana nggih. Ganti gua sik wae, digua sik. Orang-orang kok mau tahu golek guaan kan ini masih ada dagingnya. Terus dimasak akhirnya sekarang dijual gitu. Gara-gara ngerti nek wong Jawa gelem niku wae, wong Indonesia gelem mau. Terus didol, karena dapat di gua sana. Gua enggak dipakai begitu. Nah, nggih. Berikutnya surat apa niki? Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Ar-rusul itu jamak dari rasul. Rasul jamaknya rusul. Kulu, makanlah kalian minat thayyibat, dari makanan-makanan yang baik, yang baik-baik. Thayyibat jamak dari thayyib. Wa'malu sholiha, dan beramallah soleh, beramal solehlah, beramal solehlah, beramal baiklah. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku Allah ya, bima ta'malun, dengan apa yang kalian amalkan, alimun, maha mengetahui. Aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian amalkan. Para rasul diperintahkan untuk makan makanan yang baik. Maka begitu juga dengan umat mereka diperintahkan hal yang sama. Kulu minat thayyibat. Tadi kan yang depan tadi kan ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kan sama. Rasul disuruh makan makanan yang baik, umatnya juga disuruh makan makanan yang baik, gitu loh karepe. Ya, sama. Rasul dan umatnya sama-sama disuruh hal yang baik. Perintah kepada Rasulullah bila tidak ada keterangan khusus juga menjadi perintah kepada umat beliau. Nah ini, jadi kalau ada perintah ya ayyuhar rasul atau bagaimana ya bunyinya, prinsipnya yang disuruh Nabi. Kalau tidak ada keterangan khusus, korinah maksudnya ya. Korinah ini apa? Yang keterangan khusus itu indikasi. Kalau tidak ada hal lain yang menerangkan, maka itu berlaku juga untuk umat
beliau. Ngoten kaidahnya gitu. Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Surat At-Tahrim itu ya. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan kepadamu? Betul oleh mengharamkan apa yang halal itu tidak boleh, sebagaimana tidak bolehnya menghalalkan apa yang haram. Babi haram ya, dikatakan halal ora oleh. Ning napa sego halal diharamkan ya ora oleh gitu loh, sama saja. Itu bunyinya memang lima tuharimu ma ahallallahu laka. Ya ayuhan nabi kan tentu ya. Tapi karena tidak khusus untuk beliau, berlaku juga untuk umat beliau. Umat beliau juga tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Tetapi kalau ada kata-kata contohnya khalisatan laka min dunil mu'minin. Dengar ya? Khalisatan lak itu khusus murni untuk engkau. Surat nomor ini. Tadi surat At-Tahrim. Al-Ahzab ya. Al-Ahzab betul kita ya. Al-Ahzab cuman ayatnya boleh itu. Khalisatan laka. Al-Ahzab ayatnya ayat 32. Bukan ya. Ayat 50. Di situ nanti ada kata-kata in aradan nabiyyu ayastangkihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Khusus untuk engkau, tidak termasuk orang-orang beriman yang lain. Lah nek ngoten niku nggih, hanya untuk nabi saja. Jadi enten keterangannya gitu loh. Nek orang nek keterangannya ngoten niku, berarti untuk umatnya juga. Gitu ya. Nah ya. Allah Maha mengetahui semua amalan hambanya, maka manusia harus beramal soleh, bukan beramal salah. Beramal salah itu amal tapi nganggo dalil itu salah. Beramal sesuatu tanpa dalil, padahal ibadah itu harus pakai dalil. Baik. Hadis berikutnya yang pertama ya, kita baca hadisnya dulu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda begini, ayyuhan nas, wahai kalian manusia. Nek cara dhewe ayyuhan nas niku sederek-sederek, ya dulur-dulur, lur gitu sakniki. Lur piye lur ngoten nggih. Ayyuhan nas, wahai sekarang manusia. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. Allah itu baik, thayyib. Layak balu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Allah itu maha baik, ora kersa nampa kejaba sing apik. Nah, gitu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah amaral mukminin, memerintahkan orang-orang beriman. Amara menyuruh, memerintahkan al mukminin, orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang dia perintahkan kepada para rasul mursalin, rasul-rasul ya. Faqala, lalu Allah berkata, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholiha inni bima ta'maluna alim. Sudah tadi ya, al-mu'minun tadi sudah barusan kita bahas tadi. Isinya sudah kita bahas. Waqala, dan Allah juga berkalam begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tadi Al-Baqarah 172 tadi. Ayat yang barusan kita bahas tadi. Kita bandingkan di sini ya. Di sini kan ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibat. Terus ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat, kan sama gitu. Makan yang baik, makanan yang baik. Tsumma dzakara rajula, kemudian Rasul itu menyebut seorang laki-laki. Rajul, orang lanang, atau seorang itu saja boleh menyebut orang yang yutilus safaro, memanjangkan safar. Maksudnya bersafar dalam waktu yang lama gitu loh. Dawa waktu nih, karena adoh jaraknya dari dawa waktu nih.
Ash'asa aghbaro. Ash'asa itu dalam keadaan tidak rapi, amburadul gitu ya. Kusut, usai, acak-acakan. Aghbaro berdebu. Ini debune karena safar yang lama. Terus yamuddu yadahi, dia mengulurkan tangannya ila sama ke langit. Ngene iki lho. Nah, ngene iki lho. Yamuddu yadahi ila sama itu gini nih, angkat tangan. Terus berkata bagaimana? Ya Rabbi, ya Rabbi, do Gusti Allah, do Gusti Allah, gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Dungo, dalam kondisi begitu dungo. Terus tapi wa mat'amuhu haramun, makanannya itu haram. Be safar, dungo, ngangkat tangan, itu tapi makanya haram. Wa masrabuhu haramun, dan minumannya juga haram. Memang yang haram, ngombene ya haram. Wa malbasuhu haramun, dan pakaiannya juga haram. Pakaian malbas itu ya. Bajunya itu haram, celananya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia dikenyangkan, diberi makanan dengan yang haram. Jadi kuat dia dengan hal-hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, lalu bagaimana mau dijabahi doanya itu? Bagaimana mau dijabahi? Lawang haram kabeh ngono gitu. Ini orang yang bepergian itu doanya makbul lagi. Safar itu doanya makbul. Nek jenengan tindak ngoten niku ndonga. Wong dalan ndonga. Ndongane sinten mawon. Garwane, putrane, bapak ibuke gitu ya didoakan. Muslimin secara umum didoakan. Pas safar itu doanya makbul. Satu safar. Yang kedua dalam keadaan terdesak. Terdesak niku pripun? Kepepet gitu. Safar kayak sangune entek nama pripun itu nggih, atau dalam keadaan butuh pertolongan. Yang ketiga ngangkat tangan. Ada riwayat di Sunan Abi Dawud itu, Allah itu malu isin nek enek wong donga ngangkat tangan terus ditolak, itu Allah malu. Jadi donga angkat tangan, okay, angkat tangan. Nabi pernah angkat tangan segini, pernah lebih tinggi juga pernah, sampai gini ya pernah itu. Jadi nek cara hadis niku sampai kelihatan putih ketiaknya itu. Apa Nabi ora kelamben? Kelamben. Lah kok ketok keleke niku kinaya, kiasan. Wong nek ngeten niki coba ngligo ngoten ketok keleke. Kok ngerti nek putih? Lah Nabi kulitnya putih kok. Itu lho nggih. Mboten ireng Nabi itu. Ya orang Arab tapi yang kulitnya putih itu loh ya. Itu gitu, Nabi itu gitu. Makanya ngangkat gini untuk menunjukkan bahwa ngangkatnya itu tinggi sekali gitu. Ngeten niki sih. Nek cara orang kelambi itu kayak ketok gitu. Nah, gitu loh. Cara orang kelambi. Pernah begitu, ngangkat tangan itu pernah. Jadi ya pun monggo, artinya ngangkat tangan boleh saja. Segini boleh, lebih tinggi juga boleh, sampai paling tinggi segitu tadi. Ya, ngeten gitu, segini pernah. Nabi ngangkat tangan itu pas istisqa, salahnya gitu. Istisqa, minta doa, minta hujan atau hal yang lain, tapi pernah mengatakan setinggi itu. Tadi balik ya, safar itu makbul doanya. Terdesak, terpepet, kepepet itu ya makbul doanya. Terus ngangkat tangan itu juga makbul doanya. Niki tiga-tiganya itu dilakoni itu. Orang ini tadi loh ya, hadis tadi sudah safar, safarnya lama, berdebu, apa terdesak dalam kondisi kepepet, ngangkat tangan, ndonga, ora dikabulne karo Gusti Allah. Lho kok ora dikabulne? Lah haram makame. Gitu loh ya. Haram makanannya, haram minumannya, pakaian juga haram, jadinya tidak dikabulkan. Padahal sekali lagi nggih, dia mengumpulkan tiga hal yang mengabulkan doa. Safar, terdesak, ngangkat tangan. Gitu ya. Kalau jalan safar kemana saja? Mau mulai haji nggih, lebih-lebih lagi. Safar kemana saja? Safar dungo. Orang yang dalam kondisi terdesak, apabila bepergiannya untuk berhaji atau berumrah, maka doanya semakin mustajab, mudah diterima oleh Allah. Kita tetap dungo. Kalau di guru SMP, waktu haji itu kan, orang Arab mangkat haji kan biasa tau ya. Pak, mangke kula didongake nggih.
multazam mereka teng Mekah temen cedak Ka'bah mereka nggih donga ini. Lah dia aku ngeling-eling dongane titipane donga wong sak kampung sak kuwi akeh banget iki piye carane nek ditulis ya ngopo ya sempat maca kan ngono to nggih. Lah guru kula niku pinter. Ngeten Pak, jenengan nyuwun didongake napa? Lang sebutke. Kula nyuwun didongake ngene pun nggih, pun wis. Sama dia catat blas. Tak sing catat. Wis ngomong kan ngomongke gimana. Ngomong kabeh, pokoke ibu-ibu ngene, Pak kula gitu teh. Niki kaji tahun ndak ben lho nggih, zaman dulu. Sekali, lama sekali. Waktu haji masih 3 juta waktu itu nggih. 3 juta zaman mau nggih, 3 juta, 4 juta. Jadi apa? Terus waktu teng Mekah, aku teng Mekah ngene oleh gen gampang aku ndonga, ya Allah, panjenengan kabulke dongane wong sing njaluk teng Indonesia wong. Napa mawon mang kabulke. Pun rampung takoni. Pun dudungane Pak, pun. Nah gitu saja. Pokoknya kok nyebutke ngono lho, teko kok nyebutke. Jenengan dudungake napa? Niki ning ampun ngomong jenengan mang ngomong. Duh Gusti Allah kula nyuwun kon ngomong ta mriku ngono lho. Kon ngomong ta mriku wis kabeh wis. Wis. Dadi rasa dicatat itu. Rasa dihafalke ya. Wis pokoknya ya Allah panjenengan kabulaken donga sing mbek-ben kabeh titip teng kula niku kabeh mangkabulke pun. Tengah takoni, ngene kula pun Pak, pun. Ngene kula pun kabeh pun. Jenengan apa mawon pun kabeh wis di sapu jagat niku nggih. Oh pinter niku. Maksud saya oh pinter guru saya karena angel to nggih ngapalke siji titip ngene wah angel ngapalke. Pokoknya mang kabulke sedoyo mawon ning kabeh niku. Nah ya, ini keadaannya seperti itu. Makanya pentingnya kita menjaga makanan yang halal, mengkenek ma'amane haram, niku mengke dongane mboten makbul. Kan susah kan nggih. Donga ora dikabul kan susah. Nah, makanya dijaga kehalalan makanannya, baik wujud makanannya maupun cara mendapatkan makanan itu. Ini ya penting nih. Wujudnya iki teh ning duitnya oleh kok yang haram ya halal juga. Di suguh kambing guling takoni iki sing nyuguh sinten niku Pak niku niku napa gaweane anake duit jebule anake duit iso ndek anak ternyata ya iso ndek putu barang lah duit ndek anak iso ndek putu wah ya aja nek ngono aku tak rasah wae kambing guling lho enak lho ya enak ning aku gawe golek liyane aku tempe wae sing halal kan gitu ya timbang sing haram ngoten iki maka kita jaga dah ya ada pertanyaan sebelum lanjut kalau ada monggo silakan. Yeah. Kalau tidak makan daging karena memang dia bukan tidak mengharamkan bener apa. Jadi dagingnya itu halal nih aku ramah kan boleh tuh ya. Milih gitu loh. Jadi saya tidak makan daging kenapa ya? Karena memang saya tidak suka. Saya maunya yang sayur mayur dan buah-buahan. Yang bener apa. Tapi tidak mengharamkan tuh ya. Yang dilarang itu mengharamkan. Terus daging haram ya jangan ngono lah kowe. Kowe ora apa-apa gitu. Nabi juga begitu kan. Kalau memang itu halal ya Nabi tidak mengatakan haram walaupun beliau tidak dahar. Contoh yang paling gampang, dop niku lho. Nyambe biawak itu. Biawak itu halal. Jijik aku nggih mboten dahar, tapi halal. Ada cerita kan hadis ada Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ini apa halal, apa haram ini?" Enggak, itu halal. Cuman saya pernah lihat tidak ada di kampung saya tuh saya jijik, saya mendapati saya jijik dengan itu, makanya saya tidak makan. Nah, terus, tapi ini halal, halal kata Rasulullah itu kemudian Khalid bin Walid itu ya lagi.
Kalau maaf telap-telap itu. Daging biawak di depannya Nabi. Nabi ya kendel wae. Lah memang oleh kok gitu. Bahwa dia tidak Rasul tidak makan tidak karena mengharamkan gitu ya. Jadi saya vegetarian. Aku ora makan daging ya boleh saja enggak apa-apa. Tapi kalau daging haram lah itu masalah gitu lagi. Kalau dia menjaga dirinya sendiri, apalagi apa karep-karep dhewe menapa-napa, tapi jangan mengharamkan makanan itu. Ada lagi? Lanjut ya. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu kan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi bersabda At'imul ja'i'ah, berilah makanan kepada orang yang lapar. Bukan cuma orang ya, makhluk lah, makhluk yang lapar. At'imul ja'i', al-ja'i' itu yang orang atau makhluk yang lapar. Wa udul marido, dan jenguklah orang sakit. Wong lara iki ditiliki, dongake. Wa fukul ani, dan bebaskan tawanan. Tawanan, orang Islam ditawan orang kafir, dibebaske. Kudu bayar, dibayar. Oh, gitu ya. Qala Sufyan wal ani al asir. Al ani itu adalah al asir, tawanan. Muslimin disuruh memberi makanan makhluk yang lapar, baik manusia maupun binatang maupun yang lainnya. Apa tumbuhan barangkali ya. Yang lain. Dan orang lapar dikasih makanan. Nah, aku dhewe orang duwe maam, ya wis, wong ndak punya kok. Maka ada saudara kita kan gerakan infak gandum untuk Palestina, itu kan bagus lagi. 35.000 dapat 1 kilo 35.000 dapat 2 kilo atau 1 kilo gandum. Bayar sekian, nanti kita kirimkan ke Palestina sana. Alhamdulillah, bagus itu. Ya, sampai ke sana memberikan makanan itu. Ya, jadi memberi makanan saudara kita di sana kan keruan gitu. Diboikot, diblokade kali Israel, luwe, ngelak, banyu sithik, banyunya terbatas, makanannya juga terbatas. Kalau bisa memberi makanan, masya Allah, ganjarannya gede, pahalanya besar. Menjenguk orang sakit diperintahkan apabila si sakit adalah orang Islam. Apabila si sakit adalah Muslim sekaligus anak kerabat, apalagi bila kerabat dan Muslim, tambah lagi. Nah, nek wong kafir pripun? Nah, kalau orang kafir, kalau kita ada kemungkinan berbuat baik, artinya mengajak kepada kebaikan, ya bagus. Nabi itu punya budak. Nabi, kagungan budak, budaknya itu orang Yahudi. Kafir orang Yahudi. Terus sakit, loro. Dipilih kali Nabi, dijenguk sama Nabi, tekan riku, nilai Nabi itu ngejak mlebu Islam. Mlebu Islam. Anak muda itu, bukan orang tua. Budaknya Nabi. Budak atau pelayan lah, bukan pelayan. Budak, pelayan bukan budak. Membantu Nabi. Terus si anak tadi karena sakit gitu, di situ ada bapaknya juga, bapaknya kan Yahudi. Terus ngelirik tentang bapaknya ini, seolah-olah minta persetujuan kepada bapaknya. Gitu loh. Jadi disuruh aslim, masuk Islam kamu, gitu kan oleh Nabi. Terus dia ngelirik bapaknya, pengen setuju pada bapakmu gitu. Bapaknya bilang, Ati Abul Qasim, kamu taati Abul Qasim itu. Abul Qasim itu Nabi. Ya. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam. Jadi nilai wong loro, wong Yahudi jak mlebu Islam. Tetek mboten ada. Nek tetek ya rasa gitu aja lho ya. Nek sinten Ustad kok lali urusan ini. Fadlan Garamatan, orang Papua itu. Fadlan Garamatan itu dia cerita mengislamkan seorang pendeta. Pendeta bendino diparani. Dijak mlebu Islam gitu. Jadi yang ngomongin parani sampai karena jengkel itu pokoknya begitu datang ke rumahnya, terus keluarganya suruh keluar ngomong pendeta sedang tidak ada. Nah, padahal yang di rumah, delik gitu loh. Karena Raro ketemu Pak Fadlan sejak mlebu Islam gitu kan. Lama sekali pokoknya, saya mau ketemu dengan Pak Pendeta ini. Pak Pendeta tidak ada. Gitu terus jawabannya gitu terus sampai suatu ketika dia datang ke rumah situ, terus kosong rumahnya itu. Mereka sing jawab, Pak Pendeta tidak ada itu tidak ada sing ngomong itu tidak ada. Akhirnya tanya pada tetangganya, oh itu Pak Pendeta sedang sakit di rumah sakit.
Wah, Pak Fadlan ini kemudian cari buah atau apa gitu ya, bawa ke rumah sakit, terus nengoklah dia di situ gitu. Ini ku ditolak ini ku wow, dia teko ditolak itu ngantek rong sasi gitu. Bendino diparani, subhanallah, luar biasa itu. Kuat banget gitu. Tiap hari dimarani sampai 2 bulan. Nggak ditolak terus sampai akhirnya dia sakit, lorok. Diparani ke rumah sakit. Bawa ke buah, parani, didakwai. Lebu Islam, subhanallah. Gumun dia tuh. Kamu itu jadi saya tolak. Nggak pernah kapok, nggak pernah berhenti. Saya sakit malah nengok saya. Masuk Islam, subhanallah. Begitu lagi. Contohnya tadi. Nah kalau bisa begitu bagus. Ini buatan ya sudah lah. Sekedar tonggo misalnya ya ditilik ya apa-apa ya. Bukan tidak disuruhkan untuk seperti ini yang dikatakan udul marid ini bukan yang itu. Satu ya. Yang kedua, dari sini juga nek enek wong loro niku ditiliki ora mung didongakne tur liwat WA. Grup itu nggih. Pak Fulan sakit. Wah, Allahumma shfi gitu to nggih. Wis. Sing isor mung amin ngono to. Amin dikok saking stiker itu. Jadi ora nulis itu. Jadi ngoten niku ya bukan kok terus dosa nggih mboten. Ning ya nganggo ditiliki ngoten lho nggih. Ora mung ngoten tok gitu. Wong lara niku ditiliki. Nabi ngendika ngoten soalé udul marid gitu. Jadi sing nang grup kebak, sing lara ora maca. Sing lara maca we. Kan ya gur maca to nggih. Iya apa gitu. Jadi datanglah ke sana, doakan. Ngoten lho nggih. Dongakne. Itu wong lara niku nek dikunjungi wong niku menghibur gitu, dihibur. Alhamdulillah ini baik, insya Allah nanti kamu pahalanya banyak, dosanya dihapuskan, kodang mari, dan sehat, dan amal soleh meneh, begitu kan, gitu lagi. Ojo diudah-udani, kancaku ini orang kaya ngene iki mati. Yo aja no, mboten oleh. Kalau kita datang kepada orang sakit, itu qulu khairan, Nabi ngendika gitu. Katakan yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Karena malaikat itu mengaminkan apa yang kamu omongkan gitu loh. Diaminkan kamu malaikat. Mungkin mati ya mati tenan, diaminkan malaikat toh. Jangan gitu loh. Walaupun nanti ada takdirnya ya, ada takdirnya jelas. Bukan karena itu tapi ada takdirnya. Cuma masalahnya kita ngomong itu dijaga. Nah, gitu loh ya. Aku orang operasi ini, operasi ini insya Allah apa-apa gampang insya Allah. Nanti dungo wae gampang. Gitu loh ya. Rakyat kita ya ngerti. Operasi ngono ki angel mari nih. Ini kita enggak usah ngomong gitu loh. Ngomongnya insya Allah ini mari gitu. Saya pernah malah keluarga saya sendiri ya. Jadi ada orang waktu itu sekian puluh tahun yang lalu ada kemungkinan orang ini karena kecelakaan mau dioperasi saraf kepala itu. Harus operasi saraf. Yang melakukan itu dokter bedah saraf. Waktu itu sekian puluh tahun yang lalu itu waktu itu di Solo, cuma ada 2 dokternya itu. Dokter ahli bedah saraf, cuma ada 2 orang. Saya tanya, 2 orang ini, yang satu kalau operasi, mesti orangnya mati. Gagal terus itu. Ya bukan karena dia bodoh, bukan ya, karena emang sudah takdirnya mati. Ya, operasi bedah saraf itu, pengalaman yang ada waktu itu di Solo itu, yang satu itu dokter ini kalau operasi, mesti pasiennya mati. Yang kedua, dokter ini kalau operasi, pernah pasiennya hidup 1 saja. Ternyata ya mati kabeh. Jadi pernah berhasil sekali, yang lainnya gagal. Waduh, itu kan rekoso lagi. Nek ngantek bedah saraf ya kayak gitu risikonya. Atau kalau enggak dibawa ke Jogja juga ada. Di sana ada Jogja. Di sana lebih senior dokternya itu. Alhamdulillah ketika kita bawa ke Jogja, ceritanya pasiennya enggak kita bawa ke Jogja, pasiennya di rumah sakit. Fotonya saja, MRI-nya kita bawa konsul ke dokter Jogja yang ahli bedah saraf itu. Terus diperiksa. Oh Pak, ini kalau modelnya kayak gini Pak, itu enggak perlu operasi. Oh, alhamdulillah, senang kita. Tahu usah operasi itu nggih. Nanti kasih obat saja bisa ini, gitu loh. Delok MRI-nya oh gini. Ini enggak usah operasi ini, kasih obat saja bisa. Alhamdulillah. Itu tadi contohnya tadi. Pengalaman dokter ini operasi mesti gagal. Dengan ini dokter ya mumpuni tok. Terus ternyata harus begitu. Jadi kita gede kayak orang, insya Allah yang berhasil, insya Allah. Yakin saja. Begitu kan digedheke atine gitu loh nggih. Gen sing lara niku gendang mari karena orang sakit itu
Kalau dia seneng itu akan menambah, gitu ya, menambah apa istilahnya? Ya imunnya itu kuat gitu. Karena kalau dia sudah sakit, atau ditiliki, gitu ya, dilaleke, ora sing gagas, nelpon yo ora, susah dia. Gitu susah. Kayak ditiliki, nggih. Membebaskan orang Islam yang ditawan musuh juga merupakan kewajiban menjadi kewajiban bagi kaum muslimin, hukumnya fardhu kifayah. Nah, ini jadi kita ini ada menang-menang kita ini kewajiban membebaskan orang-orang Palestina yang ditawan Israel. Kita punya kewajiban itu, tapi fardhu kifayah, artinya nek sebagian wis baik, sebagian liyane rasa raku-raku tu kabeh. Nek ora eneng dosa kabeh. Ya dhewe menang-menang kita ini dosa. Tak rasa lagi dosa lah, karena apa? Ada saudara kita di sana ditawan oleh orang-orang kafir dan kita tidak ikut membebaskan. Kalau menurut Ibnu Taimiyah ya, beliau mengatakan begini, kalau ada orang Islam, ini bukan kata Nabi, kata Ibnu Taimiyah ini, ulama. Ada orang Islam ditawan oleh orang kafir, terus tidak harus membebaskan tawanan itu kecuali harus dengan perang. Ya harus wajib perang, kudu perang, biar bebas tawanan itu. Kalau tidak sekarang tidak memungkinkan perang, bisanya tawanan itu dibebaskan kalau dengan membayar. Maka orang Islam itu harus bayar. Nek larang, ya urunan gitu loh. Untuk membebaskan tawanan bayarnya 1 miliar. Bayar urunan, sak dunia urunan biar bebas. Gitu. Menurut beliau begitu. Yang ora dosa. Oh, gitu. Nah ini kan hal lain ya, makanya memang berat kondisi sekarang ini karena kita punya kewajiban, banyak kewajiban kita. Bahasa kita yang ditawan itu juga harus kita bebas. Baik, berikutnya Al-Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulillah. Dari Rasulullah SAW, kala beliau bersabda, ma'akala ahadun to'aman qattu. Tidaklah makan seseorang atau makanan sama sekali, qattu. Yang khairon, yang lebih baik, min daripada an ya'kula min amaliyadih. Dia makan dari hasil kerja tangannya. Dia kerja sendiri, yang menjadi dewe, terus itu hasil untuk makan. Wa inna nabiyallahi Daud, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihi salam, Nabi Daud itu karena ya'kulu min amaliyadi, beliau juga makan dari kerja tangannya, gawe terus dapat makan dari hasil kerjanya itu. Gitu. Makanan yang baik adalah hasil kerja atau ma'isyah halal seorang muslim. Orang kerja dapat hasil bisa untuk makan, itu yang makanan yang paling baik malah. Hadis ini menganjurkan muslimin untuk bekerja, mencari penghidupan. Karena ada kata-kata ma'akala ahadun to'aman qattu tadi kan ya. Yang khairon, yang lebih baik, min ayyakula min amaliyati, ya berarti paling bagusnya itu. Jadi dahar makanan dikei wong gitu. Ya enggak apa-apa, ya halal saja orangnya memberi kita. Tapi yang lebih baik kita kerja untuk hasil tinggu maaf, nah itu lebih baik, paling baiknya itu malah gitu. Artinya yang halal, kerjanya yang halal tentunya ya, halal terus dapat makanan dari situ. Semua pekerjaan itu halal kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ini juga sama, karena sifatnya muamalah ya, muamalah itu semuanya halal kecuali yang diharamkan. Kerja juga gitu, nyambut gawe oleh. Mau jualan, dodolan, pedagang, petani, pegawai, apa mulai juragan, apa mulai itu halal kabeh. Ning kadang-kadang haramnya karena yang didol ki apa sih? Dodol buntut sapi. Buntut apa nih kok? Nah, judi buntut nih kalau ya, wah ya haram no. Apa mulai dodol homer ya haram. Begitu lagi. Iki aku kok, aku jadi napa jenenge pegawai. Pegawai apa pegawai
dengan pabrik Homer lah ya enggak boleh, begitu loh ya. Itu begitu loh. Jadi prinsipnya hal apa dulu yang dikerjakan itu sebenarnya halal, cuman tadi sing haram itu ini haram ora kena gitu ya. Nyambut gawe jadi pegawai negeri, PNS atau ASN kalau sekarang ya ASN, kerja digaji dari kerja ya halal boleh, tapi kemudian dia apa ngambil yang bukan haknya, nah itu lagi ya jadi haram gitu. Tidak boleh. Atau kerja kudunya nyambut gawe malah nyambut gawe, nah itu juga sama saja tak tinggi. Oh nyambut gawe kerja kantoran esok teko jam 8 jam 8 sampai jam 10 mau koran. Karena nyambut gawe mau koran. Jam 10 tekan jam 12 napa? Ngobrol karo kancane. Ngomong macam jam 12 leren makan balik lagi kantor jam 2 lagi balik tekan kantor. Nanti jam 2 tekan jam 4 ning ngarep komputer dolanan game. Lha ngoten niku patut dibayar mboten? Ya ora patut dibayar. Lah yang gawe apa-apa kok. Kan itu ya. Kudunya yang gawe jam 8 tekan jam 4. Iya, jam 8 mlebu jam 4 mulai. Iya. Nah, ning tidak ada hasilnya apa-apa itu. Piye? Lah konten niku haram. Makanya hati-hati nggih, jadi kan yang damel kerja yang bener gitu loh. Aku digaji untuk kerja, ya kerja. Perkara jaga napa? Jaga toko, tidak ada yang beli kan apa-apa ya, halal-halal saja itu jaga nek situ ya ora apa-apa. Tapi kalau tadi iki kerja di kantor, enek wong butuh, ini butuh ngene Pak, butuh tapi dia tidak melayani. Mati enggak mau cokoran niku wau. Wis garap kono, aku tak mau cokoran sik. Ya haram to nggih. Itu lho nggih contone nggih. Jadi tukang nih ngoten, maksud tukang. Tukang yang buat gawe digaji setelah jam 8 setelah jam 4. Tekone jam 10. Lho apa? Dulan sik. Yo kayak cara kudune lho dipotong kudune gajine niku. Lah apa kudune jam 8 jam 4 tok. Gitu loh nggih. Beda kalau ini memang sejak waktu istirahat atau dia memang nunggu bahan udah teko, wis teko jam 8 ning bahan udah teko ora iso ngopo-ngopo ya leren sik. Lah enggak apa-apa nek itu. Tapi kalau ini sebenarnya bisa kerja tapi sengaja begitulah itu masalah itu. Nah, ngoten nggih. Tidak boleh yang seperti itu karena akadnya gitu. Akadnya sekolah jam 9 dengan sebetulnya ini ya harus dipenuhi nggih. Jangan kemudian ditinggal. Ya ini wow, aku mulai sih berolasan, mulai balik niku ngasar lah kayak balik. Ya piye no. Kan itu tuh ya. Kecuali kalau ada halangan lain nggih. Halangan ini tidak sengaja dulan, tidak boleh. Makanya hati-hati seperti itu hati-hati. Jadi akadnya bagaimana itu dipenuhi ngoten lho nggih. Kowe nyambut gawe ning kene kerjamu iki, ya sudah dilakoni. Jangan kemudian ditinggalkan. Ada pertanyaan? Lanjut ya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah qala Rasul bersabda, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah kenyang keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ta'amin dari makanan salah satu ayam 3 hari berturut-turut hatta kubido sampai beliau wafat, beliau diwafatkan. Kalau menurut Abu Hurairah, keluarga Nabi itu ora tahu ngantek 3 dina kok warak terus itu enggak pernah. Mungkin 2 dina habis itu sehari itu lapar gitu. Saking memang tidak ada yang dimakan. Makanya yang dimaksud dalam hadis ini adalah gandum. Jadi kadang-kadang makan gandum, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang cuma kurma saja. Gitu. Keluarga Nabi hidup bersahaja apa adanya. Kalau kita lihat hadis-hadis yang ada ini, Nabi itu subhanallah, garwane akeh. Tapi ya kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang tidak. Sosok ya ramaam karena tidak ada makanan. Begitu keadaan beliau itu. Okay. Hadis ini bukan mengharamkan makan kenyang 3 hari berturut-turut, bukan loh, bukan. Jangan salah paham. Tetapi mengajarkan bahwa dengan kesederhanaan itu manusia bisa hidup dan beramal soleh secara maksimal.
Nabi dalam keadaan sok makan sok tidak itu ya amalnya tetap melaku ngono lho nggih. Ya salat, ya ngimami salat, ya jihad, alhamdulillah gitu. Kayak jangan mensyaratkan aku gelem melu ngaji, anggere suguhane roti. Lho kok ngono. Lah ngaji saja to nggih. Perkara suguhan itu kan tambahan saja tuh ya. Niki saya cerita ini. Niki kita pernah satu tempat gitu. Kita adakan kajian, terus kajian itu pindah-pindah gitu. Sok neng kiri gitu, beberapa tempat. Kalau pas di tempat tertentu, karena di situ tuh orangnya sugih-sugih gitu, sing dadi tuan rumah itu, suguhane enak. Mak pakai nasi, ada pakai ketan, pakai macam-macam gitu, macam-macam. Nah terus sing ning nggon liyane niku wau sing karena kemampuan beda-beda nggih. Sing ning anggar pas ning kono wis paling yo telo napa-napa ngoten nggih sing kene iki enak gitu. Lah niku hasilnya beda niku sing teko beda gitu lho. Sing kene sing teko akeh gitu. Sing kono sithik. Ya biasa lah manusia kan ngoten. Lah terus masalahnya bukan sekedar itu. Terus sing kene sing do niku sing teko sithik niku protes. Saiki suguhane aja sing kaya ngono kuwi, kene arep nyanyi ra iso. Gitu lho. Itu gegeran itu. Gegeran mergo suguhan. Janjane kan aneh gitu. Ngaji iki sing digoleki apa to? Ngilmu apa panganan? Nek golek panganan aja rasa ngaji, golek panganan wae kan gitu to ya. Tapi ya itulah manusia gitu. Jenenge menungso ngoten niku wau. Ya, makanya ya enggak apa-apa sih. Ngaji juga nggak boleh halal-halal saja. Tapi itu tadi terus akhirnya jadi gegeran gara-gara sing kono suguhane enak sing toko akeh. Ora kok sing suguhane sithik toko sithik. Lah ya orang memang begitu kok. Kelasnya masih begitu nggih, kelasnya masih seperti itu sehingga itu. Terus apa? Kembali ke sini tadi. Bukan haram loh, bukan. Tapi dengan kesederhanaan itu Nabi bisa beramal banyak. Makanya kalau kita bisa makan terus, kenyang terus, berhari-hari, bertahun-tahun gitu, kudune ya luwih kuat ini bang Nabi cara ning ngamal gitu loh ya. Karena gisine luwih apik. Gisine luwih apik kok kekuatan luwih sithik itu kan aneh kan. Sing kene dahare sedina pisan. Kuwi jihad iki kuat. Sing kene dahar sedina ping 3 iki lho. Jihad ra kuat iki aneh to nggih. Gitu to ya mestinya berpikirnya ke arah sana, bukan kok haram tidak. Maka tujuan makan adalah menguatkan tubuh untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini kok mau apa? Gen kuat ibadah. Kamu nek ramamu niki ngantuk iki salate. Dadi lihat-lihat wae ngantuk. Terus tak mam ya, mam. Bareng mam waregen salate ya ngantuk. Padha wae nek piye kuwi. Ana wong dilokke kowe kok ngantuk to? Lah aku luwe kok poso-poso luwe. Bar buka niku. Bar buka ya ngantuk neh, salat niku ngantuk. Lho ngantuk neh piye? Lah aku waregen lho lah niku masalahe. Dadi emang ngantukan ya iki. Ngantuk sapa wae tetep ngantuk. Baik, tapi niatannya bener dulu. Aku bermakan untuk apa? Untuk menguatkan dalam beribadah. Aku gen kuat ibadah, aku tak maaf. Nah itu. Kalau begitu jenengan pakai dahar itu ganjaran. Niatnya bener soalnya. Kalau maaf apa? Gen kuat ibadah diganjar sama Allah. Dahar itu loh diganjar, dapat pahala. Gara-gara itu. Maka kita cari ganjaran dari makan tuh gitu. Kita makan gen untuk ganjaran gitu. Caranya piye ya tadi. Niatannya aku ngangangin gen kuat ibadah. Saya biar dekat kepada Allah, saya bisa bersyukur kepada Allah, kita bisa beribadah dengan baik. Ngoten niku wae. Ya. Ada pertanyaan? Masih ada. Oh entek gitu. Udah habis waktunya. Waktunya. Hadisnya juga ada habis. Jadi kita mulai jam 8:04 atau kurang 10 nih, jam 8 kurang 9:04. Masih ada 5 menit kalau sampai jam 9:10. Jadi kembali yang saya sampaikan dikit tadi masalah ma'isyah ya sama, jadi kan kados ma'isyah niku niatnya sing bener, saya cari ma'isyah untuk bisa mencukupi kebutuhan sendiri, untuk bisa makan makanan yang paling baik ini tadi, misalnya gitu ya. Ya boleh, jangan diganjar. Nyambut gawe itu ganjaran. Untuk hasil piro wae itu ganjaran sih sing penting. Atau gagal pun dodolan rapayu ini ganjarannya untuk jenengan. Kenapa? Karena niatnya bener. Tapi kalau niatnya gen sugih,
ben iso macam-macam itu nggih seneng-seneng lah kalau itu ganjaran. Kok dosa nggih mboten ning untuk ganjaran yang jelas. Tapi kalau niatnya benar dapat pahala dari kerjanya itu. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada nggih? Qul qouli hadza, astagfirullah li wa lakum, alhamdulillah.